Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Mazaya Story, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti kebun kopi di Desa Meranti, Kalimantan Tengah. Di antara deretan pohon kopi yang rindang, tampak seorang pria tua dengan tubuh kurus tapi tegap. Dialah Pak Darto. Meski usianya sudah 60 tahun, sorot matanya masih tajam, dan langkahnya tetap mantap saat menyusuri jalan tanah yang membelah kebunnya. Tangannya yang kasar memetik buah kopi satu persatu. Hidungnya mencium aroma tanah basah dan daun-daun yang baru tersentuh embun pagi. Itulah kehidupannya selama puluhan tahun sejak istrinya meninggal. Hanya kopi Dayak, warisan keluarganya, yang menjadi teman setia sekaligus sumber kekuatannya. Tak jauh dari situ, sebuah mobil minivan melintasi jalan sempit berbatu. Dua wanita cantik duduk di dalamnya. Melia dan Nadine, dua pramugari yang baru saja cuti panjang dari maskapai penerbangan mereka, memutuskan untuk pergi jauh dari kota. Keduanya jenuh dengan hiruk-pikuk bandara, tekanan kerja, dan kehidupan sosial yang kosong. Desa ini katanya tenang banget, Mel, ujar Nadine sambil melongo keluar jendela. Tapi, kok sepi banget ya? Melia hanya tersenyum. Justru itu yang kita cari, Nat. Sepi, adem, gak ada gangguan. Dan katanya kopi di sini legendaris banget. Mobil mereka berhenti di sebuah penginapan kecil yang tampak kuno tapi bersih. Sang pemilik rumah, Bu Warni, menyambut mereka dengan ramah. Kalian dari kota ya? Wah, jarang-jarang ada tamu muda seperti kalian datang ke sini. Melia langsung bertanya. Bu, bener ya di sini ada yang namanya kopi Dayak? Katanya bisa bikin badan segar terus. Bu Warni tertawa kecil. Waduh, kalian datang ke tempat yang tepat. Di ujung sana itu, kebun kopi Pak Darto. Kopinya bukan cuma segar, tapi katanya bisa bikin laki-laki berenergi kayak macan. Nadine tertawa sambil mengedip pada Melia. Wah, kita harus coba tuh. Siapa tahu bisa dibawa ke kota. Hari berikutnya, rasa penasaran membawa mereka berjalan-jalan ke arah kebun yang dimaksud. Di tengah-tengah pepohonan kopi, mereka melihat sosok Pak Darto yang sedang menjemur biji kopi. Halo, Pak. Sapa Melia sambil melambaikan tangan. Kami dengar Bapak yang punya kopi Dayak. Pak Darto mengangkat kepala. Ia tersenyum ramah, tapi ada wibawa tenang yang membuat kedua wanita itu langsung merasa segan. Iya, saya Darto. Silakan duduk. Kalian capek ya? Mau coba kopi buatan saya? Melia dan Nadine saling pandang, lalu mengangguk bersamaan. Pak Darto lalu mengambil air dari kendi tanah liat dan menyeduh kopi Dayak khas buatannya. Aroma harum langsung memenuhi udara, menyatu dengan kesejukan alam sekitar. Seteguk, lalu dua teguk. Wajah Melia langsung berubah. Matanya membesar. Ini enak banget, Pak. Nadine ikut mengangguk. Aroma, rasa, semuanya beda. Kayak kopi ini hidup. Pak Darto hanya tersenyum samar. Itu resep keluarga. Tapi bukan cuma rasanya yang kuat. Kopi ini punya khasiat yang gak banyak orang tahu. Ucapan itu membuat Melia dan Nadine saling pandang lagi. Kali ini dengan rasa penasaran yang lebih dalam. Hari demi hari berlalu. Kedua pramugari itu sering kembali ke kebun. Awalnya hanya untuk minum kopi. Lalu mulai berbincang dengan Pak Darto. Dari obrolan ringan hingga perbincangan dalam soal hidup, cinta, dan kehilangan. Mereka kagum dengan cara Pak Darto memandang dunia. Sederhana, tapi dalam. Dan tanpa sadar, di antara percakapan-percakapan itu, perasaan mulai tumbuh. Diam-diam, di antara harum kopi dan desiran angin hutan, hati mulai bergelora. Tapi tak ada yang menyangka bahwa semua ini hanyalah permulaan dari sebuah kisah yang jauh dari biasa. Senja mulai merayap perlahan,
mengubah langit desa Meranti menjadi semburat jingga yang hangat. Di kebun kopi, Melia duduk bersandar di batang pohon, memegang cangkir yang masih mengepulkan aroma kopi Dayak. Pak Darto duduk tak jauh darinya, menatap matahari yang hampir tenggelam. "Kopi ini kayak punya nyawa," ucap Melia pelan. Pak Darto menoleh padanya. Nyawa itu datang dari ketulusan merawatnya. "Setiap biji, saya petik sendiri. Saya jemur. Saya sangrai. Gak pernah saya serahkan ke orang lain." Melia menatap pria itu lebih lama dari biasanya. Di balik keriput dan uban, ada sesuatu yang membuatnya merasa nyaman dan aman. Ketika Nadine datang membawa potongan singkong goreng, mereka tertawa bersama, seperti tiga sahabat lama yang baru dipertemukan kembali oleh takdir. Tapi malam itu berbeda. Setelah makan malam sederhana di rumah Pak Darto, suasana menjadi hangat. Angin malam meniup tirai bambu, dan suara jangkrik mengiringi tawa mereka. Tak ada listrik di rumah itu, hanya cahaya lampu minyak dan lilin yang berpendar temaram. "Pak, boleh tanya satu hal gak?" tanya Nadine tiba-tiba. "Tentu," jawab Pak Darto sambil menyeduh lagi kopi Dayak khas buatannya. "Nah itu, soal stamina Bapak yang katanya luar biasa itu. Apa karena kopi ini?" Pak Darto tersenyum lebar. "Orang-orang desa suka membesar-besarkan. Tapi kalau soal itu mungkin ada benarnya." Melia tertawa geli. "Maksudnya, Bapak bisa tahan lama gitu?" Pak Darto menatap mereka sejenak, lalu mengangguk pelan. "Kalau kalian benar-benar penasaran, kalian bisa rasakan sendiri. Tapi itu bukan karena kopinya saja, tapi karena hati saya masih terbuka." Mendadak hening. Tatapan Nadine dan Melia berubah. Dari sekadar penasaran, menjadi tertarik. Dalam keheningan itu, denyut jantung terdengar lebih jelas. Napas lebih berat. Mata saling bertemu dan bicara dalam diam. Malam itu, tak ada lagi kopi yang tersisa di cangkir. Hanya detak waktu yang bergulir lambat. Lampu minyak tetap menyala. Tapi pintu kamar Pak Darto terbuka sedikit, dan dua sosok perempuan masuk bergantian. Tak ada yang bicara, hanya tatapan dan sentuhan yang menjawab semua rasa penasaran mereka selama ini. Malam itu panjang. Lebih panjang dari biasanya. Seperti waktu berhenti di balik dinding rumah bambu itu. Dan ketika fajar menyingsing, ketiganya masih terlelap dalam satu ruang yang sama dengan kehangatan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Hari-hari setelah itu menjadi berbeda. Melia dan Nadine bukan lagi tamu biasa. Mereka mengurus kebun bersama Pak Darto. Memetik kopi, menjemur, bahkan membantu menggiling dengan alat tradisional. Desa mulai berbisik. Tapi tak ada yang tahu pasti hingga satu pagi, Nadine tiba-tiba muntah di ladang kopi. Melia langsung panik. "Nadine, kamu kenapa?" Nadine memegang perutnya sambil menunduk. Matanya berkaca-kaca. "Aku telat 3 minggu, Mel." Melia membeku. Nafasnya tercekat. "Aku juga telat 2 minggu, ucap Melia lirih. Ia menatap Pak Darto yang sedang berdiri tak jauh, memandangi mereka dengan tatapan kosong, sebelum kemudian berjalan perlahan mendekat. Mata Pak Darto bergetar. "Kalian?" Melia mengangguk pelan. "Kami hamil, Pak." Pak Darto menghela nafas panjang. Di usianya yang sudah 60 tahun, ia tidak pernah membayangkan akan diberi kepercayaan seperti ini. Tapi siapa sangka, aroma kopi Dayak yang mengikat mereka di awal, kini telah membawa kehidupan baru di dalam rahim dua wanita muda yang mencintainya bersamaan. Dan ini, baru permulaan dari badai yang akan datang. Pagi itu, udara desa Meranti tak lagi senyap. Di balik tenangnya embun dan suara ayam jantan, ada riak kabar yang mulai menyebar pelan-pelan, seperti api kecil yang menjilat ranting kering. Katanya, dua pramugari itu sekarang tinggal serumah sama Pak Darto, bisik seorang ibu sambil menumbuk padi di halaman. Dan dua-duanya hamil, sahut tetangganya, setengah berbisik, setengah kaget. Desa yang sebelumnya hanya mengenal sunyi dan kebun kopi, kini mulai bergolak dengan cerita tak biasa.
Tapi di rumah panggung sederhana milik Pak Darto, suasana justru lebih tenang dari biasanya. Melia duduk di teras, memeluk perutnya yang belum terlalu terlihat. Nadine menyiapkan sarapan di dapur. Pak Darto duduk di tengah-tengah mereka, memegang biji kopi yang baru disangrai. "Pak, gimana kalau mereka gak bisa terima?" tanya Melia dengan suara pelan. "Maksudku masyarakat desa ini." Pak Darto menghela napas. "Orang-orang boleh berkata apapun. Tapi hidup kita yang jalani. Kalian gak salah. Saya pun gak. Yang salah itu, kalau kita lari dari tanggung jawab." Nadine berjalan menghampiri mereka. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya tetap hangat. "Kalaupun harus pergi dari desa ini, aku mau ikut Bapak. Aku gak nyesel sama sekali." Pak Darto menatap dua wanita muda di hadapannya. Hatinya bergetar. Tak pernah dalam hidupnya ia membayangkan akan membangun keluarga di usia seperti ini. Tapi Allah memberinya dua anugerah dalam wujud yang tak pernah ia duga. Namun, di balik dinding bambu yang lapuk, ada bahaya yang tak terlihat. Di warung kopi ujung desa, seorang pria berjas hitam sedang mengamati dari kejauhan. Tangannya menggenggam secarik foto lama. "Melia," gumamnya dengan suara lirih. "Jadi kamu benar-benar di sini." Namanya Irfan. Mantan tunangan Melia yang ditinggalkan tanpa alasan setahun lalu. Ia bukan hanya penasaran, tapi juga sakit hati. Dan ketika ia mendengar kabar bahwa Melia kini bersama lelaki tua di pedalaman, hatinya terbakar. Sore itu, Irfan menyewa ojek motor dan menuju rumah Pak Darto. Langkah kakinya mantap. Napasnya memburu. Melia sedang menyapu halaman saat pria itu muncul di depan pagar. Matanya langsung membesar. Sapu di tangannya jatuh ke tanah. "Irfan?" Pak Darto keluar dari dalam rumah, berdiri di samping Melia. Nadine pun ikut muncul dari dapur. Ketiganya kini berdiri saling berjajar, menghadapi masa lalu yang tak diundang. "Jadi ini, laki-laki tua yang kamu pilih, Mel?" ucap Irfan dengan nada sinis. "Kamu hamil dari dia." Melia menggenggam tangan Pak Darto erat. "Aku gak butuh kamu lagi, Van. Yang aku butuh sekarang, ayah dari anakku. Dan itu, Pak Darto." Irfan melangkah maju, tapi sebelum sempat berkata lebih jauh, Nadine berdiri di depannya. "Dan aku juga mengandung anaknya. Jadi kalau kamu masih punya harga diri, pergilah dari sini." Hening. Irfan memandang mereka bertiga dengan tatapan bercampur marah dan getir. Tapi ia tahu, ia sudah kalah bahkan sebelum berperang. Ia pun pergi tanpa kata, meninggalkan jejak luka yang tak akan mudah sembuh. Tapi di balik kepergiannya, angin membawa pertanda lain. Karena dendam, belum tentu mati hanya dengan satu penolakan. Sementara itu, di dalam rahim dua wanita muda itu, kehidupan tumbuh bersamaan. Dua janin kecil, hasil dari malam panjang dan aroma kopi Dayak yang kini mengikat mereka dalam ikatan yang jauh lebih rumit dari cinta biasa. Namun satu hal pasti, desa Meranti tak akan pernah sama lagi. 2 bulan telah berlalu sejak Irfan muncul lalu menghilang seperti angin. Kehidupan di rumah Pak Darto kembali tenang, setidaknya di permukaan. Melia dan Nadine mulai terbiasa dengan ritme desa, keheningan pagi, suara daun bergesekan, dan tentu saja wangi kopi Dayak yang kini menjadi nafkah sekaligus pengikat cerita mereka. Pak Darto pun semakin sibuk. Panen kopi memasuki musim terbaiknya. Bijinya mengkilap, aromanya kuat, dan rasa pahit manisnya mulai menarik perhatian dari luar desa. Beberapa pemuda desa mulai membantu proses produksi dan pengemasan. Bahkan, mereka membuka pemesanan online dengan bantuan anak-anak muda yang paham teknologi. Nadine sedang menyortir biji kopi di teras belakang ketika mendengar suara bentakan panik. "Pak Darto! Pak Darto! Cepat ke kebun!" Pak Darto langsung bangkit. Ia berlari melewati jalur tanah merah yang menurun menuju kebunnya. Napasnya berat, dada berdebar. Dan saat tiba di sana, ia terpaku.
Beberapa pohon kopi roboh. Daunnya kering. Akar-akarnya tercabut. Ada jejak alat berat, dan aroma kimia menyengat dari tanah. Salah satu pemuda, Arif, menunjuk ke kantong plastik yang tertinggal di tanah. Ini, Pak, pupuk beracun. Ada yang sabotase. Pak Darto mengepalkan tangannya. Matanya memerah, bukan karena marah, tapi karena rasa sakit yang mendalam. Ini bukan hanya soal kopi. Ini soal warisan, soal harga diri, dan soal cinta yang kini sedang dibangun di atas tanah itu. Di rumah, Melia dan Nadine kaget saat mendengar kabar tersebut. Nadine segera berdiri, hendak pergi ke kebun, namun tubuhnya terasa lemas. Ia mendadak mual hebat, dan terjatuh di lantai. Melia panik dan berteriak memanggil bantuan. Beberapa warga desa langsung datang. Salah satu ibu membawa Nadine ke dalam, sementara yang lain berlari ke kebun untuk membantu Pak Darto. Sore itu, rumah Pak Darto dipenuhi warga. Pak Lurah pun datang. Ia menggeleng prihatin melihat kondisi kebun. Saya rasa ini bukan sabotase biasa, Pak Darto. Ini direncanakan. Dan saya curiga ini ada hubungannya dengan orang luar yang datang tempo hari. Pak Darto hanya diam. Di dalam hatinya, nama Irfan muncul kembali. Tapi ia tak punya bukti. Ia hanya punya rasa. Dan rasa itu mengatakan bahwa dendam Irfan belum selesai. Malam harinya, Pak Darto duduk sendirian di teras. Di sampingnya, secangkir kopi Dayak mengepul, dan di depannya, buku catatan tua peninggalan ayahnya tentang budidaya kopi. Melia duduk di sampingnya. Pak, kita jangan menyerah ya. Kami semua, ada di sini buat Bapak. Pak Darto menoleh. Melihat Melia yang perutnya mulai membesar, lalu ke dalam rumah, ke arah Nadine yang sedang berbaring. Ia tahu, ia tak bisa mundur. Tidak, Le. Justru sekarang, kita mulai sesuatu yang lebih besar. Keesokan harinya, Pak Darto memanggil seluruh pemuda desa. Ia berdiri di tengah lapangan kecil, membawa karung berisi biji kopi terbaiknya. Kita bangun merek sendiri. Kita buktikan kopi Dayak bukan cuma tentang rasa, tapi tentang cerita, tentang keluarga, tentang perjuangan. Dan kalian semua adalah bagian dari cerita itu. Suara tepuk tangan bergemuruh. Api semangat membara. Rasa marah diubah jadi energi. Dan satu persatu, mereka mulai bekerja. Membersihkan lahan, memperbaiki sistem irigasi, dan membuat branding produk mereka, Kopi Dayak Darto. Tak butuh waktu lama, cerita mereka mulai menyebar. Tak hanya karena rasa kopinya, tapi juga karena cerita cinta gila seorang kakek tua dengan dua pramugari kota yang kini tinggal bersamanya. Namun, diam-diam, dari jauh, seseorang sedang menyusun rencana baru. Dan kali ini, bukan hanya kopi yang jadi targetnya. Hari-hari di desa Telok mulai berubah. Aroma kopi tak hanya memenuhi udara, tapi juga masuk ke dunia digital. Dengan bantuan dua pemuda, Riko dan Damar, Pak Darto kini punya akun media sosial resmi untuk Kopi Dayak Darto. Foto-foto Melia dan Nadine sedang meracik kopi viral di TikTok. Wajah desa yang dulu sepi, kini ramai didatangi pengunjung, bahkan wartawan. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu pagi, saat Melia membuka ponselnya, notifikasi berita mengejutkan muncul di layar. Skandal cinta kakek 60 tahun dengan dua pramugari muda, viral di media. Siapa sebenarnya Pak Darto? Tubuh Melia membeku. Ia membuka video yang diunggah seorang influencer. Di dalamnya, ada cuplikan Pak Darto, Nadine, dan dirinya saat acara minum kopi bersama warga. Tapi disunting dengan efek sinis dan narasi yang menyudutkan. Tak hanya itu. Ada juga foto-foto lama Melia dan Nadine saat masih di kota, berpakaian glamor, berdansa di lounge, disebut sebagai wanita malam yang mengejar harta kakek kaya. Air mata Melia mengalir. Ia tahu, ini bukan hanya serangan biasa. Ini pribadi. Terlalu pribadi. Pak,
Ini pasti ulah Irfan, ucapnya gemetar. Pak Darto duduk tenang, memandangi ponsel yang diletakkan Melia di meja. Biar mereka bicara apa saja. Yang penting, kita tahu siapa kita. Namun diam-diam, Pak Darto mulai menyusun langkah. Ia bertemu dengan Pak Lurah dan seorang pengacara muda, alumni desa yang kini tinggal di Pontianak. Mereka merancang laporan hukum atas pencemaran nama baik dan menyelidiki siapa penyebar pertama berita palsu tersebut. Sementara itu, Nadine tak tinggal diam. Ia yang dulunya pramugari, ternyata memiliki banyak kenalan dari media besar. Ia menghubungi salah satunya. Aku ingin kau kirim tim. Datang ke desa. Lihat langsung. Wawancarai kami. Aku tidak akan lari dari kebenaran, ucap Nadine tegas. 3 hari kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah Pak Darto. 2 jurnalis nasional keluar dengan kamera dan mikrofon. Mereka melakukan wawancara eksklusif, bukan hanya soal kopi, tapi kisah cinta tak biasa antara kakek dan 2 perempuan kota yang memilih hidup sederhana. Liputan itu viral, tapi bukan dengan nada sinis. Justru penuh kekaguman. Banyak netizen yang mulai membela. Tagar cinta tak kenal usia dan kopi Dayak cinta ramai di Twitter dan Instagram. Namun, di balik kesuksesan itu, Irfan kembali bergerak. Kali ini lebih nekat. Ia menyewa 2 orang bayaran dari kota. Tugas mereka sederhana, masuk ke kebun kopi Darto dan bakar gudang penyimpanan biji kopi. Malam itu, angin berhembus kencang. Langit tampak redup tanpa bintang. Gudang penyimpanan kopi di sisi timur kebun sunyi, hingga tiba-tiba suara derap kaki terdengar. Seseorang merayap di balik semak, memegang botol berisi cairan mudah terbakar. Namun sebelum api sempat menyala, berhenti. Kami sudah tahu rencana kalian. 3 pemuda desa muncul dari balik pohon. Mereka menangkap 2 orang itu dan menyeret mereka ke balai desa. Di sana, Pak Darto telah menunggu bersama warga. Salah satu pelaku mengaku. Dengan wajah ketakutan, ia menyebut nama penyuruhnya. Dan semua mata langsung menoleh pada satu nama yang selama ini jadi bayangan di balik semua kekacauan. Irfan, ucap Nadine lirih. Dan malam itu, keputusan besar pun dibuat. Desa tidak lagi ingin bertahan. Mereka ingin melawan. Pagi itu, desa Telok mendadak ramai. Di balai desa, kursi panjang ditata rapi. Sebuah meja besar diletakkan di tengah, lengkap dengan mikrofon dan kamera dari stasiun televisi lokal. Hari ini, sidang terbuka desa akan digelar. Irfan datang dengan langkah angkuh. Ia membawa pengacara mahal dari Jakarta, dengan setelan jas gelap dan koper penuh dokumen. Nadine dan Melia duduk berdampingan di sisi Pak Darto. Meski perut mereka telah membuncit, usia kandungan sudah masuk bulan ke-8, mereka tetap anggun dan tegar. Sidang dipimpin langsung oleh Pak Lurah. Warga desa hadir penuh. Mereka semua ingin tahu siapa sebenarnya biang kerok di balik sabotase gudang kopi dan penyebaran berita hoaks yang menghina kehormatan Pak Darto. Apa benar saudara Irfan yang menyuruh 2 pria untuk membakar gudang kopi? Tanya Pak Lurah dengan nada serius. Irfan tertawa sinis. Mana buktinya? Jangan asal tuduh. Namun saat itu, 2 pria suruhan Irfan diminta maju. Mereka membawa rekaman suara yang berhasil direkam diam-diam dari telepon saat Irfan memberi perintah. Semua terdiam saat suara itu terdengar. Pokoknya malam ini, bakar gudang tua bangka itu. Aku mau bisnisnya hancur. Biar dia tahu rasa. Irfan pucat. Pengacaranya menunduk. Pak Darto berdiri. Dengan tenang ia berkata, saya tidak dendam. Tapi saya tidak akan diam saat kehormatan keluarga saya diinjak-injak. Pak Lurah mengetukkan palu. Dengan ini, saudara Irfan akan dilaporkan ke pihak kepolisian. Dan secara adat desa, dia dilarang memasuki wilayah ini sampai waktu yang ditentukan. Warga bersorak. Beberapa bahkan menangis. Bukan karena dendam, tapi karena keadilan akhirnya tegak berdiri di desa kecil mereka. Malam harinya,
Suasana berubah syahdu. Melia dan Nadine duduk di beranda, ditemani semilir angin dan secangkir kopi hangat. Pak Darto berdiri tak jauh, memandangi langit. Tiba-tiba, Nadine mengerang pelan. "Pak, sakit. Perutku. Kayaknya waktunya." Melia langsung panik. "Aku juga." Air ketubanku pecah. Dalam hitungan menit, seluruh desa geger. 2 ibu hamil bersamaan mengalami kontraksi. Bidan desa, Bu Eni, langsung dikerahkan. Ranjang darurat disiapkan di rumah Pak Darto. Lilin dinyalakan karena listrik sempat padam karena hujan deras malam itu. Proses persalinan berlangsung dramatis. Teriakan Melia dan Nadine bersahut-sahutan. Pak Darto memegang tangan mereka satu persatu, berusaha tenang meski keringat membasahi keningnya. Akhirnya, setelah hampir 4 jam perjuangan, tangisan bayi pecah bersamaan. 2 bayi laki-laki lahir dalam selisih hanya 3 menit. Kembar? Tidak. Tapi warga desa menyebut mereka kembar ajaib, karena lahir dari cinta yang tidak biasa, di tempat yang penuh keajaiban. Bayi pertama diberi nama Dara Arsyad, gabungan dari nama Melia dan Darto. Bayi kedua diberi nama Nadine Rashid, gabungan dari Nadine dan Darto. Tangisan bayi itu mengalirkan air mata di mata semua orang yang hadir. Pak Darto tak kuasa menahan haru. Di usia 60 tahun, ia bukan hanya jadi ayah, tapi juga simbol harapan. Melia dan Nadine, dengan peluh yang masih membasahi wajah mereka, saling menatap dan tersenyum. "Kita berhasil." "Ya," bisik Nadine. Melia mengangguk. "Ini bukan akhir, tapi awal dari segalanya." 6 bulan setelah kelahiran Dara Arsyad dan Nadine Rashid, suasana desa Telok berubah drastis. Jalan desa yang dulu becek kini sudah dibeton rapi. Di pinggir jalan, berdiri warung kopi dengan papan kayu bertuliskan, "Kopi Dayak Darto asli Kalimantan." Bukan cuma warung. Di belakangnya berdiri rumah produksi kecil, tempat biji kopi disangrai dan dikemas rapi dengan desain elegan. Di bagian belakang rumah, Pak Darto bersama Melia dan Nadine sibuk menerima tamu dari Jakarta, Jepang, hingga Jerman. Semua ingin melihat langsung sumber kopi yang katanya bisa bikin stamina meledak dan cinta bertahan seumur hidup. Bahkan, beberapa stasiun televisi nasional datang meliput. Mereka menyorot kisah unik seorang kakek 60 tahun yang tak hanya membuat 2 pramugari cantik hamil, tapi juga berhasil membangun bisnis kopi hingga menembus pasar luar negeri. Di ruang tamu, terlihat foto besar tergantung di dinding. Foto Pak Darto menggendong 2 bayi kembar, dengan Melia dan Nadine di sampingnya. Semua tersenyum bahagia. Hari itu, Riana, wartawan dari Jakarta, mewawancarai Pak Darto. "Pak Darto, apa rahasia semua ini?" Pak Darto tersenyum, menyesap kopi Dayaknya perlahan, lalu menatap jauh keluar jendela. "Cinta, kopi, dan ketulusan. Kalau semua itu diseduh bersamaan, hasilnya pasti luar biasa." Melia datang membawa bayi Dara yang sudah mulai bisa berdiri dengan bantuan. Nadine tak lama menyusul, menggendong Nadine yang aktif menepuk-nepuk tangan kecilnya ke dada ibunya. "Mereka sehat dan aktif, Pak," kata Nadine. "Iya, seperti ayahnya," sahut Melia menggoda. Pak Darto tertawa pelan. "Jangan dilebih-lebihkan. Semua karena izin dari Allah." Sore itu, seluruh warga desa berkumpul di lapangan. Sebuah panggung kecil berdiri. Ada acara peresmian Pusat Edukasi Kopi Dayak. Tempat itu akan menjadi tempat pelatihan, edukasi, dan riset untuk petani muda dari seluruh Indonesia. Dan kepala pusatnya? Tentu saja, Pak Darto. Bahkan bayi kembar itu sudah punya akun media sosial sendiri, dikelola oleh anak muda desa. Dalam waktu singkat, pengikut mereka mencapai ratusan ribu orang yang selalu penasaran dengan perkembangan anak ajaib dari kopi Dayak. Melia dan Nadine tak lagi kembali ke dunia pramugari. Mereka berdua menjadi direktur pemasaran dan manajer produksi kopi Dayak Darto. Semuanya berjalan seperti takdir yang sudah dituliskan. Malam harinya, Pak Darto duduk di beranda.
Di pangkuannya, dua bayi sudah tertidur nyenyak. Melia dan Nadine duduk di kiri dan kanan, masing-masing menyandarkan kepala mereka di bahunya. Hening. Tak ada suara selain gemericik air dari sungai di kejauhan dan suara serangga malam. Pak Darto menatap langit. Terima kasih ya Allah. Di usia senja ini, Engkau masih memberiku cinta yang begitu besar. Melia tersenyum kecil. Kalau besok anak-anak besar, mereka harus tahu cerita ini, ya Pak? Pak Darto mengangguk. Harus. Biar mereka tahu, cinta bisa datang dari mana saja. Bahkan dari secangkir kopi. Dari kisah fiktif ini, kita belajar bahwa cinta, semangat, dan ketulusan bisa tumbuh di mana saja, bahkan di usia senja dan tempat terpencil sekalipun. Dengan niat baik, kerja keras, dan tidak menyerah pada keadaan, seseorang bisa menciptakan kebahagiaan yang luar biasa, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq 2:3. Cerita ini adalah fiktif belaka, ditulis sedemikian rupa agar terasa nyata, namun hanya sebagai hiburan dan sarana untuk mengambil hikmah serta pelajaran hidup. Segala kemiripan dengan tokoh atau peristiwa adalah kebetulan semata. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kamu suka dengan kisah-kisah inspiratif seperti ini, jangan lupa like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.